realistis aja sebenarnya. Kalau kamu maunya banyak, emang penghasilannya harus banyak. Alasan itu selalu kayak Crazy Rich juga ngutang kok. Iya kamu kan tidak rich, kamu hanya crazy. Katanya kalau nggak ngutang hidupnya kurang menantang. Aduh, ada banget loh yang bilang kayak gitu. Kalau nggak utang aku nggak semangat kerja. Nah menurut aku itu adalah mensimplifikasi masalah. Indis ekonomi ini kan justru kata-kata yang muncul setelah pandemi ya. Padahal pas pandemi itu lebih berantakan lagi sih sebenarnya kondisi keuangan. Justru pandemi harusnya jadi turning point banyak orang untuk ternyata bisa jadi krisis itu terjadi dengan begitu cepat dan kita harusnya kuat ya keuangan kita ya menghadapi krisis itu gitu. Jadi step untuk investasi itu panjang sebenarnya. Kenapa jangan di skip? Karena nih kita udah niat banget nih apalagi ibu-ibu ya lagi hamil. Aku harus nabung uang sekolah buat anakku. Kamu gak punya dana darurat, kamu gak punya asuransi kesehatan, kamu gak punya asuransi jiwa. Sampai terjadi sesuatu uang sekolahnya pasti kepake untuk kondisi darurat. Gak akan tercapai sih tujuan keuangannya. Dan sebenarnya ada step yang terakhir banget ini jarang diomongin juga ya. Biasanya orang cuma sampai investasi mencapai tujuan. Padahal financial planning itu utuh sampai kita meninggal dunia dan bisa mewariskan uang kita. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Sekarang kan sudah tahun 2026 nih, awal tahun. Udah ada yang bikin resolusi belum? Atau mungkin masih bingung mau bikin resolusi atau target keuangan di tahun 2026 ini apa? Atau mungkin ada yang merevisi untuk resolusi dan targetnya. Coba kita cari pencerahan dulu dengan sosok yang satu ini. Sudah ada Mbak Anissa Steviani, financial planner dan juga content creator. Terima kasih ya Mbak Anissa sudah hadir di sini. Thank you Rizka. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dulu, kalau dari Mbak Anissa sendiri punya resolusi atau target tertentu gak sih terkait keuangan secara pribadi atau mungkin secara keluarga gitu di tahun ini? Aku tuh selalu punya resolusi, jadi dari zaman kuliah aku tuh tipe yang udah ngeprint apa yang aku mau, jadi aku taruh ditempel di kamar. Jadi aku percaya banget sama resolusi. Kalau zaman sekarang kan anak-anak Gen Z tuh udah lebih keren banget ya, bikin manifestasinya tuh udah detail banget. Jangan tulis goalsnya tapi tulis juga cara kamu mencapainya gimana, yearly-nya gimana, monthly-nya gimana, weekly-nya gimana gitu. Ya ibu-ibu seperti aku rasanya repot ya kalau banyak kayak gitu. Tapi tiap tahun aku dan suamiku tuh bikin, kita pengen apa nih tahun ini, kita pengen target penghasilan kita berapa. Dan jangan cuma penghasilan, biasanya kalau soal uang ya, target savingsnya berapa. Karena banyak juga nih kita target penghasilannya bener kena tapi gak ada yang tertabung, gak ada yang ke save gitu. Jadi sayang banget kan, sehingga dibikin juga targetnya savingnya berapa. Terus kita pengen beli apa sih misalnya tahun ini. Misalnya karena tahun ini anakku kebetulan masuk SMP dan sekolahnya nanti kena ganjil genap, kami lagi mempertimbangkan beli EV gitu kan. Bingung ya beli EV yang mana, harganya beragam banget, mereknya macam-macam. Nah jadi resolusinya adalah membeli mobil yang cocok untuk mengantar jemput anak sekolah gitu. Jadi sespesifik dari target penghasilan, saving, sampai hal-hal yang ingin dibeli, sampai hal-hal detail di luar yang tidak ada hubungannya sama keuangan gitu. Kayak misalnya pengen liburan kemana, pengen lebih rajin baca buku, pengen lebih nambah satu cabur baru misalnya. Karena sekarang cuman gym sama lari doang misalnya gitu, pengen nambah olahraga baru. Nah itu tuh dicatat. Dan biasanya karena anakku udah cukup besar juga, anakku 12 tahun, itu kami duduk bertiga terus masing-masing pengen apa gitu. Jadi ditulis bareng-bareng biar ada responsibility-nya tuh bersama-sama gitu, saling mengingatkan. Seru banget. Jadi semuanya tuh ikut terlibat ya, bahkan anak pun juga dilibatkan. Dan aku tulis tangan aja, kan banyak banget yang bikin resolusi tuh harus dibikin journaling ya, kita clipping, kita gunting segala macam, atau kita bikin digital jadi wallpaper. Aku dulu gitu juga, cuma lama-lama kayak mager ya Kak gitu ya, tidak yakin kalaupun itu dilakukan akan tercapai anyway gitu, tergantung sama actionnya juga. Jadi udah beberapa tahun terakhir hanya tulis tangan aja, terutama setelah pandemi kali ya, karena pas pandemi itu rasanya rencana-rencana buyar. Jadi saat pandemi mulai menurunkan banyak ekspektasi bahwa banyak sekali mungkin yang bisa terjadi di luar kendali kita. Jadi ya targetnya tetap ada, tapi balik lagi sih actionnya. Apakah mau menunggu tahun baru atau apakah bulan Februari udah loyo, atau sepanjang tahun kita akan tetap konsisten. Ya, yang paling penting adalah actionnya juga ya. Bener. Bagaimana menerapkan dari target-target itu. Cuman nih terakhir tuh aku sempat baca artikel kalau ternyata sebenarnya kelas menengah ke atas itu yang paling sering bikin target atau resolusi keuangan. Sementara kelas menengah ke bawah itu ya mereka tidak memikirkan lah tentang target keuangan dan resolusi ini. Tapi sebenarnya seberapa penting sih kalau dari secara finansial ya atau keuangan untuk kita membuat
target-target dan resolusi setiap tahunnya gitu loh Mbak. Gini deh, sesederhana gaji itu kan kalau kita nggak tahu larinya kemana tuh beneran numpang lewat ya. Numpang lewatnya kalau kita punya sistem akan lewat ke hal-hal yang benar. Kita akan secara otomatis kirim ke orang tua, secara otomatis investasi, secara otomatis punya sistem yang baik di keuangan kita. Tapi kebanyakan orang kan numpang lewat itu entah kemana nih. Begitu gaji datang ya udah jajan di tanggal muda turun naik ya, makan di sini, apalagi kantornya di area perkantoran yang banyak mall kayak gini, pasti di tanggal-tanggal muda itu semangat kita akan menghabiskan uang. Minggu kedua udah mulai loyo nggak punya uang nih, minggu ketiga udah bakal makan gitu kan. Nah itu kan berarti gajinya numpang lewat ke hal-hal yang tidak seharusnya karena tidak punya sistem. Jadi berapapun sebenarnya penghasilan kamu, yang terpenting itu punya sistem keuangannya. Gimana sih sistem keuangan kamu ketika terima gaji atau terima penghasilan di luar gaji, itu akan dikemanakan. Nah kalau aku pakai sistem otomasi aja nih semuanya. Jadi dulu waktu aku dan suamiku sama-sama kerja itu di pool rekeningnya di satu tempat, abis itu udah auto debit ke semuanya. Semua bayar, semua transfer segala macam tuh diotomasi. Nah sekarang aku dan suamiku sudah sama-sama tidak bekerja kantoran lagi, sama-sama tidak berpenghasilan tetap atau bergaji lagi. Kami sama-sama ada usaha sendiri, itu pun tetap sistemnya menggaji diri sendiri. Jadi tetap masuk ke satu pool of fund, habis itu disebar secara otomatis. Jadi di tanggal 1 memang uang yang tersisa di rekening itu uang untuk bulan itu aja. Bahkan uang 1 bulan pun itu kami bagi-bagi mingguan. Jadi minggu 1, minggu 2 sampai minggu kelima tuh biasanya setengah minggu. Karena kalau dibaginya bulanan itu terlalu panjang ya kan. 2 minggu pertama ngerasa banyak uang, 2,5 minggu berikutnya tidak punya uang gitu kan. Jadi dibagi per minggu, sisanya udah terotomasi semua termasuk investasinya. Jadi misalnya sekarang kamu ngerasa aduh gaji aku pas-pasan banget, aduh gajiku nih cuman UMR lebih dikit kok, kayaknya aku susah banget nabungnya. Berarti step pertama yang dilakuin itu bikin dulu catatan-catatan pengeluaran kamu itu apa aja untuk memastikan gaji kamu tuh cukup apa enggak. Khawatirnya emang bukan gajinya yang kurang ya, tapi tanggungannya terlalu banyak. Jadi tanggung jawab kamu terlalu banyak sehingga secara otomatis butuh penghasilan yang lebih besar gitu. Banyak orang yang gak menyadari soalnya gaji UMR itu adalah perhitungan gaji satu orang. Sehingga kalau harus menghidupi keluarga apalagi orang tua, adik, iya memang mau gak mau semua yang ada di usia produktif harus menambah penghasilannya supaya satu orang yang bekerja ini jadi tidak terbeban gitu. Jadi berapapun penghasilan kamu baiknya punya target, baiknya punya sistem. Iya. Nah kalau misalnya kita breakdown nih, kita mulai tuh dari mikirin targetnya dulu nih. Jadi di awal tahun kita harus tahu, biasanya dipikirin dulu tahun ini mau apa sih, misalnya pengen beli rumah atau pengen punya mobil gitu. Nah nanti dari situ baru di breakdown untuk pengeluarannya kita tuh berapa untuk nanti kita biar bisa savings atau kayak gimana sih? Dibalik sebenarnya, jadi kita perlu tahu dulu kapasitas kita untuk berinvestasi itu berapa. Jadi makanya dicatat dulu pengeluaran kita tuh apa aja. Orang biasanya mager ya kan, kayak ini parkir 2.000 dicatat gak ya gitu. Ini yang bocor-bocor kecil tuh dicatat gak ya? Dicatat supaya kita tahu dulu sebenarnya budget bulanan kita itu berapa. Ya kan, buat makan nih berapa, buat transport ke kantor nih berapa, buat kamu lifestyle jajan-jajan lucu nih berapa. Semuanya dicatat sedetail-detailnya, bahkan udah sedetail-detailnya pun biasanya ada aja yang kita gak tahu uangnya tuh kemana. Nah kalau aku dulu pertama kali kelola uang tuh kan 2013 ya. Dulu kantorku deket sini juga, jadi sering juga main ke sini. Aku rasa mall ini adalah biang kerok kehilangan uang aku ya. Karena I feel you. Iya kan, karena jajan-jajan lucunya tuh zaman dulu tuh bener-bener gak terkendali banget. Sampai ketika aku catat, aku udah catat semua kok tetap ada uang yang gak tahu kemana ya. Diduga itu adalah menjadi casing handphone lucu. Kalau dulu kan belinya offline ya, kalau sekarang kan kita beli online tuh. Mungkin kamu bisa cek e-commerce kamu beli apa aja sebulan ini. Nah bocor-bocornya tuh sangat mungkin ada di situ. Sehingga sangat penting untuk bikin budgetnya. Jadi bukan gak boleh jajan lucu, bukan gak boleh beli makeup, bukan gak boleh belanja ya. Boleh, tapi berapa budget kamu setiap bulan. Sehingga bisa kelihatan, oh setelah dikurangi semua pengeluaran, sisanya berapa nih untuk diinvestasikan atau ditabung sesuai target keuangannya. Baru kita tentukan. Karena biasanya yang bikin stres itu adalah banyak orang yang, aduh kayak aku gak akan kebeli rumah deh, harganya mahal banget. Kayaknya gak bakal deh aku selamanya bisa beli rumah gitu. Dia sendiri gak tahu berapa kapasitas dia bisa berinvestasi. Ketika dia tahu, dia akan menyesuaikan, oh dengan kapasitas berinvestasiku segini, sepertinya kalau beli rumah lebih ideal kalau aku beli rumahnya di kampung halaman. Misalnya nanti aja untuk aku pensiun. Sekarang di Jakarta ngekos aja atau ngontrak dulu aja, karena harga rumah di kampung pasti beda jauh dong dengan di Jakarta gitu. Sementara yang selama ini dia lihat adalah harga-harga rumah di
Jakarta Selatan yang udah miliaran, yang besar banget, itu jadi mematahkan semangat duluan gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu kapasitas investasi dia tuh seberapa banyak gitu. Oke. Dan tadi tuh Mbak Anissa juga sebut tentang target savings juga ya. Itu jadi setiap tahun akan bertambah gitu target dari savingsnya Mbak Anissa. Ini terjadi karena penghasilan kami sudah tidak tetap. Oh. Ya kan, jadi ketika penghasilan kamu tidak tetap, tantangannya tuh banyak banget ya untuk teman-teman yang pengusaha, yang berdagang, yang tidak punya gaji tetap, atau mungkin suaminya bergaji tapi istrinya punya usaha lain, jadi penghasilannya tetap tidak tetap gitu, penghasilan keluarga. Biasanya ketika kita ada bulan-bulan yang penghasilannya gede banget tuh ngerasa kaya banget, aku bisa beli segala hal, aku bisa beli semuanya gitu ya, pengeluarannya tiba-tiba tuh melonjak. Padahal bulan berikutnya belum tentu tuh penghasilannya segitu lagi. Jadi kalau penghasilannya tidak tetap, kita harus punya target penghasilan per bulan itu berapa untuk menutupi semua pengeluaran. Plus ada cap tambahannya nih, kita mau nabung berapa. Jadi kalau mau nabungnya lebih banyak, otomatis harus kerja lebih banyak. Ini gak terjadi kalau masih gajian dong, ya kan. Kalau masih gajian, gaji kamu tetap, otomatis ketika kamu mau menambah porsi otomatis ketika kamu mau menambah porsi menabung, itu kamu harus antara ngirit pos lain dikurangi, atau kamu berusaha nyari penghasilan tambahan lain. Antara kamu side hustling kah, kamu jualan kah, kamu kerja sampingan kah, untuk nambah porsi investasinya gitu. Nah jadi kalau aku ada target saving itu, karena penghasilanku tidak tetap nih, kayak di akhir tahun suka kaget. Penghasilan tahun ini segini, yang tertabung berapa gitu. Jadi harus pakai target savings gitu. Oh, kira itu juga bisa ini gak sih diterapin buat yang punya penghasilan tetap tapi sekaligus juga punya side hustle yang banyak gitu. Itu kita pengen ningkatin savings, target savingsnya juga bisa kan? Bisa banget, jadi bisa banget ditargetin nih, misalnya bulan ini dari gajiku aku menabung misalnya 10%. Tapi semua hasil side hustlingku aku akan tabung semuanya karena tahun ini aku mau DP rumah misalnya. Itu tuh bisa banget. Atau karena aku mau menikah, aku mau nyiapin weddingnya dalam 1 tahun, kita hustling, semua hasil hustling itu gak boleh dipakai sama sekali. Itu juga possible banget. Dan meskipun banyak yang bilang kayak aduh kok malah promoting hustling, nanti kurang tidur, work life balance segala macam. Realistis aja sebenarnya, kalau kamu maunya banyak, emang penghasilannya harus banyak gitu. Gak ada kita berinvestasi terus jadi kaya gitu. Orang-orang yang kaya dari investasi memang modal awalnya juga besar, sehingga gimana caranya kita memperbesar si modal itu, baru kita investasikan uangnya supaya jadi berlipat. Tapi mengingat tadi Mbak Anissa sempat nyinggung soal UMR ya, UMR Jakarta 5,7 juta kan. Betul. Jadi ada perdebatan tuh, cukup atau enggak sih Mbak? Gimana tuh kalau menurut Mbak Anissa? Aku kerja pertama kali di Jakarta ya sebagai insan media, tentu saja gajiku UMR juga ya kan. Nah tapi gaji UMR ini kan di setiap orang berbeda juga nih pengalamannya. Jadi aku bergaji UMR tapi kebetulan aku bukan sandwich generation, aku hanya menghidupi diri sendiri. Bahkan dulu kalau pulang ke Bandung tuh uangnya diganti gitu sama orang tuaku. Pasti akan berbeda tantangannya dengan orang-orang yang orang tuanya mungkin perlu dibiayai juga, banyak tanggungan-tanggungannya, mungkin ada keluarganya, ada adiknya, pasti akan berbeda gitu si tantangan gaji UMR-nya sendiri. Jadi cukup nggak cukupnya nggak akan bisa pakai standar orang lain. Kamu sendiri yang perlu tahu nih, cukup nggak sih gaji ini? Menurut aku kalau diri sendiri, apalagi ada yang kendaraannya masih dikasih sama orang tua, kadang-kadang misalnya bensinnya diisiin juga gitu ya, mungkin gaji UMR cukup-cukup aja, masih bisa-bisa aja aku nabung dikit gitu. Tapi kan ada juga yang jangankan dibiayain orang tua, justru dia yang membiayai orang tua, ya wajar kalau gak cukup gitu. Makanya again jangan comparing sama orang lain sih, karena situasi tiap orang tuh beda-beda. Iya, soalnya kan suka ada juga tuh yang bilang menyalahkan gaya hidup seseorang gitu, dianggapnya gak bisa mengelola keuangan makanya jadinya gak cukup gitu. Menarik Padahal banget. Kan gimana menurut Mbak Anissa? Jadi seiring berjalannya waktu, aku mau 40 tahun ya, dulu tuh nasihatnya adalah penghasilan boleh naik tapi gaya hidup jangan naik gitu kan. Nah gaya hidup ini tuh sebenarnya definisinya tuh luas banget loh. Karena ketika penghasilan naik, kita tuh yang pengen kita perbaiki pertama tuh kualitas hidup dulu. Dulu mungkin beli makanan-makanannya ya udahlah yang penting makan aja, nggak mikirin kesehatan, nggak mikirin itu organik nggak ya, itu sehat nggak ya, itu nggak dipikirin, pokoknya kita makan. Tapi begitu kehidupan mulai membaik, penghasilan membaik, yang pertama diberesin tuh kalau aku tuh beresin kualitas hidup dulu. Ternyata ternyata beda ya beli sayur yang fresh dan sayur yang tidak fresh misal ya, ini contoh doang. Atau ternyata aku pengen olahraga ya, itu aja tuh udah budget lagi. Ternyata baru tahu kalau anak-anak itu, kata Ikatan Dokter Anak Indonesia,
harus minum vitamin D minimal 600 IU per hari. Beli itu kan mahal juga gitu. Jadi ternyata yang orang bilang sebagai gaya hidup bisa jadi sebenarnya sebuah cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi batasannya tuh di mana gitu. Kita harus bisa bikin sendiri batasan-batasan ini memang meningkatkan kualitas hidup. Oh, kalau aku bayar gym 2 juta itu tuh meningkatkan kualitas hidup ketika aku rajin datangnya seminggu 3 kali misalnya. Tapi ketika aku keluar uang 2,5 juta buat beli tas, itu baru gaya hidup. Nah, batasan-batasan itu yang blur dan tidak bisa hanya disebut sebagai nominal aja. Karena meningkatkan kualitas hidup juga nominalnya wow ya, vaksin influenza tiap tahun aja ternyata dulu aku nggak tahu ya harus vaksin. Nggak tahu karena nggak dapat aksesnya dan mungkin masih belum terbayang gitu. Oh, sekeluarga harus vaksin sekian ratus ribu, sekian juta, mahal juga ya. Ternyata setelah ada uangnya, keluar uangnya gitu. Itu kan jadi budget baru. Pengeluarannya jadi bertambah juga. Again, apakah itu gaya hidup gitu? Nah, itu sih memang jadi dilematis ya. Mungkin ada beberapa orang yang ngerasa ketika penghasilannya naik, merasa bersalah ketika pengen spending. Padahal mungkin itu adalah peningkatan kualitas hidup ya kan. Cuman kan kadang suka ada yang bilang self rewardnya jangan, ya ada istilah self reward itu kan. Tapi di sisi lain ya ketika kita punya penghasilan yang bertambah kan kita juga balik lagi tadi pengen adanya self reward gitu. Nah, bagaimana ya, apakah itu berpengaruh dengan psikologi atau emosi kita dalam menggunakan uang? Apakah itu mengarahnya ke sana, Mbak? Iya, karena self reward makin gede penghasilannya, self rewardnya makin gede juga kan biasanya ya. Dulu kayak pos-pos aja pakai tas 300 ribu, sekarang kayak kayaknya aku udah umur segini masa sih, ada lah perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi balik lagi, perlu apa enggak sih sebenarnya, buat apa sebenarnya kamu beli itu? Hidup orang lain tuh gak ada hubungannya sama hidup kamu. Orang lain mau hidup kayak gitu boleh aja, tapi aku hidup kayak gini juga gak apa-apa gitu. Nah, itu aku belajarnya panjang sekali ya, karena kita hidup memang berdampingan sama banyak orang, apalagi di kantor kayak gini kan kayak, tapi dia tasnya lucu banget, aku juga mau gitu kan. Belum lagi kalau kita sama media sosial loh, kadang kan ada perbandingan juga kan. Bener, compare-nya sama lebih banyak orang lagi gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gini yang perlu kita batasi. Jadi kalau aku sama suamiku bikin batasan, kita makan maksimumnya segini ya, kita gak boleh naik lagi. Karena taste buds itu gak bohong ya. Jadi makanan-makanan di kampus kamu yang dulu kamu bilang, dulu waktu aku kuliah di sini makanannya enak banget, kok sekarang jadi nggak enak ya? Hey, bukan tidak enak. Taste buds kamu sudah berubah gitu kan? Kamu udah makan banyak makanan yang lebih enak sehingga makanan kampus itu jadi terasa tidak enak. Nah, itu baru makanan. Kalau kita nggak bikin batasannya, makanan tuh dari satu porsi 30 ribu sampai satu porsi 3 juta tuh kan ada ya. Kita mau makanan yang seperti apa? Kita mau bikin batasan yang kayak gimana? Nah, itu tuh enaknya kalau sudah menikah sih dibicarakan. Kalau belum nikah dibikin batasan sama diri sendiri. Oke, batasan makanku sekian, semahal-mahalnya sekian. Oh, 1 tahun sekali misalnya mau self reward, boleh deh agak naik dari batasan yang kita bikin, dari limit yang kita bikin. Itu masih gak apa-apa. Dan ini bisa berlaku buat semua hal ya. Termasuk tadi tas atau mungkin mobil. Nah, mobil ini soalnya simbol kesuksesan ya, apalagi buat orang tua zaman dulu ya. Kamu udah kerja lama-lama mobilnya masih itu aja gitu kan. Banyak yang diperlakukan seperti sama orang tuanya. Tapi kalau aku sendiri, aku merasa mobil ini bisa menjadi, kalau orang bilang tuh pembunuh kekayaan gitu. Karena satu, pajaknya tuh bisa jadi mahal banget, maintenance-nya bisa jadi mahal banget, bensinnya aja tuh bisa jadi pengeluaran tambahan juga. Jadi apakah kamu perlu beli mobil? Perlu beli mobil tuh buat apa? Oh, buat antar anak ke daycare. Kalau aku dulu, aku perlu mobilnya hanya untuk mengantar anak ke daycare, memindahkan aku dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Maka aku tidak perlu mobil yang harganya tiba-tiba 300 juta gitu kan, terus mencicil selama 5 tahun. Untuk apa gitu, gak jadi aset juga. Jadi pada akhirnya untuk pembelian-pembelian yang tidak jadi aset, kita perlu banget bikin batasannya. Dan balik lagi, kita untuk apa ya beli ini, fungsinya apa ya, mampu gak ya kita untuk maintenance-nya segala macam. Itu sih, aku kadang suka ngerasa ngelola keuangan tuh gak cuman hitung-hitungan, tapi juga pada akhirnya mengenal diri sendiri. Terus mengelola emosi. Bener banget. Psikologis gitu gak sih? Iya, jadi kaitannya tuh sebenarnya ada 3 sih sebenarnya. Cuman kalau yang sama diri sendiri tuh ada 2 ya, emosi dan komunikasi. Atau enggak emosi dan relasi lah ya kita bisa bilang. Jadi yang pertama tuh emosi. Kita tuh jarang banget beli sesuatu pakai logika sebenarnya. Kita kebanyakan beli sesuatu pakai emosi. Aku emang perlu banget ini. Waktu kecil aku nggak pernah dibeliin ini sama orang tua aku. Itu aja tuh udah emosi banget gitu. Aku perlu banget ini karena
kalau aku pakai ini aku kelihatan cantik banget, aku suka banget bajunya gitu. Itu kan emosi ya. Jarang banget kita pakai logika kayak emang nggak punya nih gue blazer warna hitam buat kerja, maka beli itu kayaknya. Dari berbagai pembelian kita jarang sekali itu terjadi gitu pembelian yang memakai logika. Jadi yang pertama kalau memang pembeliannya masih dikuasai emosi, disadari di setiap membeli sesuatu, ini kenapa ya aku beli ini? Kenapa aku ngeluarin uang untuk ini ya? Apa aku lagi sedih? Apa aku lagi banyak kerjaan? Apa aku lagi banyak deadline? Apa aku lagi stres banget? Tunda dulu kali ya. Ini tandanya impulsif buying nih, membeli hanya karena emosi. Karena banyak juga sebenarnya ketika udah berhasil mindful, udah berhasil melatih diri untuk tidak membeli pakai emosi, banyak juga orang yang berhasil untuk akhirnya membeli pakai logika. Nah bahkan aku sendiri masih kadang-kadang apalagi lagi PMS ya kan, lagi banyak kerjaan, udahlah beli aja. Nah kalau nggak dicatat itu makin berantakan gitu. Jadi mencatat ini ngembaliin kita grounding lagi. Oh iya enggak nih kemarin udah loss nih beli terlalu banyak, maka kita balik lagi untuk tidak impulsif lagi gitu. Jadi tidak akan selalu smooth perjalanan pembelian tanpa emosi ini. Tapi ketika sudah membeli dengan emosi berkali-kali, coba grounding lagi, duduk dulu sebentar lagi. Oh iya nggak bisa, kita balik lagi on track gitu. Yang jadi masalah adalah jangan kebanyakan tidak on tracknya ya dibandingin on tracknya. Kalau kebanyakan tidak on tracknya mungkin ada masalah-masalah lain kayak yang tadi aku sempat mention, mungkin ada pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan. Mungkin waktu kecil orang tua kamu hidupnya kekurangan sehingga sekarang pas punya uang sendiri kayak pengen beli segalanya bisa jadi. Atau mungkin waktu kecil orang tua kamu ngajarinnya beli aja, ngutang juga gak apa-apa, kalau gak ngutang nanti kamu gak punya. Ya kan, diajarinnya kayak gitu. Jadi sekarang kamu banyak utang dan kayak gak apa-apa lah kata orang tuaku, daripada gak punya mendingan ngutang aja. Nah itu kan ada masalah-masalah pengalaman-pengalaman di masa lalu yang perlu diselesaikan juga. Dan solusinya bukan ke financial planner sebenarnya kan. Kamu bisa ke psikolog atau ke psikiater, trauma healing dulu, menyelesaikan dulu hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, bahwa itu tidak ada hubungannya dengan diri kamu sekarang. Bahwa aku hidup hari ini memang datang dari pengalaman masa lalu tapi tidak perlu dibalaskan dendamnya sekarang. Itu baru emosi ya kan. Yang kedua adalah komunikasi dan relasi itu tadi. Banyak orang yang secara emosi dia bisa nih ngelola uangnya. Aduh buat diri sendiri aku mah jarang banget belanja-belanja kak. Aku bisa banget, tapi sekalinya orang tua minta, sekalinya adik minta, itu tuh udah gak bisa bilang enggak. Pasti harus dibeliin, pasti seketika harus dikeluarkan uangnya. Nah itu kan masalah komunikasi dan masalah relasi ya. Apa yang membuat kamu tidak bisa mengkomunikasikan pada orang tuamu bahwa aku tuh gajian loh ma, gajianku tuh tanggal 25 dan cuma 1 kali sebulan, gajinya tuh masih UMR pula. Aku gak bisa loh ma kalau tiba-tiba dimintain 1 juta mendadak di minggu ketiga gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau pola komunikasinya baik sebetulnya bisa dilakukan. Cuman ada masalah ketiga yang tadi aku mention, yaitu masalah culture. Secara budaya memang tidak banyak keluarga yang membicarakan uang dengan anaknya. Orang tua tidak bicara uang dengan anaknya, otomatis si anak juga tidak nyaman bicara uang dengan orang tuanya. Jadi bisa dimulai. Jadi ini bukan sesuatu yang selamanya akan demikian. Tapi kamu bisa mulai ngomongin sama orang tua kamu. Terutama kalau sekarang kamu merasa tidak senior generation, padahal orang tua kamu belum pensiun. Kalau orang tua kamu belum pensiun, bisa jadi kamu bukan senior generation tapi belum aja. Jadi bisa ditanya rencana pensiun mama dan papa tuh apa, punya tabungan gak, punya investasi gak, aset ada di mana aja. Mungkin pertama akan tersinggung karena kayak ngapain kamu nanya-nanya kayak gitu. Ngapain tiba-tiba kayak ngomongin uang, karena kan tidak terbiasa. Tapi beranilah menghadapi konflik kalau konflik itu bisa memberikan solusi. Jadi dibuka komunikasinya, terutama kalau senior generation ditanya mama dan papa nih sebulan perlu berapa, aku bisa bantu berapa, kakak-kakak dan adik-adik bisa bantu berapa. Karena biasanya anak yang pekerjaannya paling baik, dianggap paling sukses, dia merasa harus merangkul seluruh keluarga, aku yang taking over segalanya. Padahal anak-anak yang lain juga kerja kok, anak-anak yang lain diajak patungan meski gak sebanyak itu. Seharusnya kalau komunikasinya baik mau-mau aja kok. Jadi maukah kamunya juga legowo untuk belajar menerima bantuan gitu. Butuh ada keterbukaan komunikasi Betul. itu ya. Tapi menarik sih tadi tentang orang tua kepada anak harus terbuka terkait keuangan ini. Dari Mbak Anissa sendiri udah ngajarin gak sih tentang finansial atau keuangan ini ke anak? Jadi buat aku tuh gampang karena orang tua aku tuh terbuka banget soal uang. Jadi kalau ada yang memutus rantai tidak bicara uang sama anaknya, itu adalah orang tua aku. Karena orang tua ngerasa nenek kakakku gak ngomongin uang, jadi sama aku dan adik-adikku harus ngomongin uang. Jadi ngomongin uangnya beneran dari aku remaja tuh udah ngomongin uang. Bahkan aku umur 15 tahun
anak remaja kan maunya banyak sekali ya, tidak tahu orang tuanya bisa apa enggak. Itu ibuku tuh buka selip gaji ayahku. Jadi ayahku PNS, dosen. Terus ibuku bikin catatan bulanan. Jadi kita belanja bulanan segini, bayar listrik segini. Kalau kamu minta uang tiba-tiba segini, menurut kamu uangnya dari mana? Ya sadar diri, oh ternyata memang aku yang berlebihan minta ke orang tuaku gitu. Nah di titik itu aku kelas 2 atau kelas 3 SMA, kuliah tuh aku udah cari uang sendiri. Karena kayaknya gak make sense ya kalau minta orang tuaku segitu. Karena memang secara real gajinya gak ada gitu kan, gak cukup. Jadi orang tuaku seterbuka itu pada saat aku remaja. Aku gak tahu apakah aku akan melakukan ini pada anakku atau enggak tentang keterbukaannya. Tapi kalau bicara uangnya sebenarnya dari kecil banget. Dan ketika bicara uang ke anak, itu kita nggak ngomongin nabung loh. Biasanya tuh orang tua tuh kalau ngomongin uang ke anak adalah nabung di celengan, di mana anakku punya tabungan sekian, uang angpaunya ditabung gitu kan. Sebenarnya kebanyakan justru tentang emosinya dulu nih kita beresin. Contohnya kayak gimana? Contohnya dia ke mall minta mainan, tantrum guling-guling, dibeliin nggak mainannya? Kalau dibeliin artinya dia belajar, kalau aku merasa sedih, kalau aku kecewa, kalau aku nangis berarti aku boleh beli mainan. Ibu pasti akan belikan aku mainan. Jadi dia mengaitkan si emosinya dengan belanja itu tadi. Gak heran gak sih ini anak kecil nangis ya. Kita waktu kecil nih, zaman dulu kita kecil nangis, beli permen yuk, beli coklat yuk, beli es krim yuk. Rasa sedih kita selalu dikaitkan dengan perbelanjaan, dengan makanan. Coba refleksi deh sekarang. Apa kalau kamu sedih kamu juga, aku harus makan enak, ya kan? Aku harus beli sesuatu. Aku banget lagi kalau lagi sedih rasanya pengen makan enak. Waktu kecil kan emang diajarinnya begitu ya kan. Kalau sedih makan es krim, ayo kita makan es krim gitu. Ya, nah itu yang aku berusaha kayak aku nggak bisa nih kayak gini. Jadi dari kecil bikin perjanjian sama anakku, dia boleh beli mainan kapan aja. Biasanya tuh setahun 2 kali, ulang tahun dan lebaran aja. Sisanya kamu boleh menangis, kamu boleh sedih, tapi aku tidak belikan kamu mainan. Kayak gitu. Jadi perjalanannya tuh dari umur 2 tahun 3 tahun lah. Karena anak-anak tantrum minta mainan tuh ya di usia 2 tahun 3 tahun itu tadi. Kalau itunya udah lancar, kesannya tuh makin gampang karena anaknya udah tahu nih ibu punya batasan sendiri soal uang. Aku tidak akan dibelikan, mau aku menangis, mau aku berguling-guling, aku tidak akan dibelikan. Tapi bertanya gak sih anaknya Mbak Anissa gitu kayak bertanya gak kenapa dalam setahun tuh cuma 2 kali ketika mungkin dia melihat teman-temannya juga gak sih gitu? Kayaknya kalau umur 2 tahun 3 tahun gak terlalu compare ya, belum compare. Tantangannya justru sekarang nih di masa pra-remaja sekarang. Jadi umur kelas 3 SD tuh dia udah dikasih uang jajan. Jadi sebenarnya dikasih uangnya dari kelas 1, tapi dari kelas 3 SD itu dikasih uang jajan yang beneran berupa uang digital di rekeningku sebenarnya. Tapi dibagi poketnya. Lalu aku tanya nih uang jajannya cuma 50.000 seminggu. Jadi sehari itu sebenarnya 10.000 gitu ya. Tapi hanya akan diberikan di hari Jumat. Supaya nunggu aja sebenarnya, ala-ala aja. Karena di sekolahnya gak ada kantin, gak bisa jajan, gak ada tukang jualan juga. Aku kasih uang jajan hanya untuk dia belajar kelola uang. Aku tanya, nah untuk setelah punya uang saku seperti ini ada sebagian yang harus ditabungin. Kamu mau beli apa? Jadi bukan dimulai dari mau nabung berapa. Kita kan mau nabung berapa ya? Mau beli apa dulu? Tujuan keuangannya apa dulu? Oh udah di ini kan ya, udah dikasih tahu ya? Iya, terus dia bikin vision board. Apa? Mau beli rumah, ada kolam renangnya. Hah? Beneran? Beneran nih kalau kelas 3 ya? Kelas 3 waktu itu ya. Ini kan kalau ini udah gede ya sekarang ya. Mau beli rumah, ada kolam renangnya, ada kamar buat kucingnya. Wow. Pengen beli mobil ini, pokoknya dia spesifik banget dia pengen apa gitu kan. Nah dari situ ya udah untuk beli rumah ini kamu mau nabung berapa? Aku mau nabung 50% dari uang jajan aku. Jadi nabung 25.000 seminggu untuk beli rumah. Jadi kalau orang bercandaan, iya beli rumah zaman sekarang nabungnya harus dari SD. Anakku nabung dari SD untuk beli rumah. Masih sampai sekarang masih, atau? sampai sekarang masih konsisten? Berjalan. Iya, jadi auto debit ke reksadana pendapatan tetap di akunku itu 1 bulan 100.000 sampai 125.000 tergantung minggu itu ada berapa. Itu untuk beli rumah. Iya. Nggak mungkin kebeli ya rumahnya dengan 25.000 itu gimana ya seminggu. Mbak Anissa menjelaskan? Tapi kan dia waktu itu belum comprehend tuh bahwa dengan 25.000 seminggu tidak mungkin untuk beli rumah. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia mau aja mau berusaha menyisihkan sebagian uangnya untuk beli rumah. Aku bilang nggak boleh dia ngetawain, aku bilang ke ibuku, pokoknya ke semua adik-adik nggak boleh dia ngetawain kalau dia bilang dia nabung mau beli rumah. Kita harus iyakan aja, support. Wow. Support. Nah sekarang kan udah gede nih, dia udah mulai realistis nih. Udah mulai aku nggak tersadar bisa. Iya, udah mulai tersadar. Apa momennya dan gimana ngomongnya ke Mbak Anissa? Kayaknya nggak mungkin ya Bu. Ini aku harus tambah lagi ya Bu gitu. Tapi dengan sendirinya ketika anak menyadari uangnya kurang, dia akan cari tahu. Aku harus ngapain lagi nih biar uangnya jadi nambah. Berarti kalau SMP uang jajan aku naik nggak Bu? Aku bisa nabung lebih banyak nggak?
kalau aku nanti kerja aku berarti harus nabung berapa nih Bu. Dengan sendirinya karena tujuannya sudah jelas dan habit nabungnya udah ada, tinggal diterusin aja porsi nabungnya yang jadi ditambah gitu. Jadi sebenarnya ini bisa berlaku untuk hal-hal yang tidak besar ya. Kebetulan anakku cowok jadi maunya nggak banyak. Aku melihat anak-anak teman-temanku yang perempuan itu berbeda sekali treatmentnya. Karena anak kelas 6 SD aja kan udah pengen beli blush on, pengen beli lip tint gitu kan. Jadi uang jajannya biasanya ditabung untuk pembelian-pembelian kecil. Dan itu menurut aku gak masalah sama sekali. Misalnya uang jajannya 25.000, dia mau beli lip tint harga 100.000, ya udah gak apa-apa, biarkan aja dia nunggu 4 minggu untuk bisa beli lip tint yang dia mau gitu. Jadi tentang menunggu, karena banyak orang dewasa yang pada akhirnya kena pinjol, banyak utang karena tuh gak bisa nunggu loh. Dan itu balik lagi kelola emosi kita kan. Bener, dan gimana waktu kecilnya diajarin gak sih nunggu gitu. Karena banyak yang gak tega loh, aku aja tuh suka gak tega loh. Misalnya dia kan 25.000 yang buat rumah tuh otomatis sudah tertabung ya. 25.000-nya lagi kan utuh. Misalnya dia mau beli mobil-mobilan, mahal nih 250.000, dia kan harus menunggu 10 minggu. Kadang-kadang tuh suka gak tega kayak aduh tinggal seminggu lagi udahlah gue tambahin aja 25.000. Iya kan, kita mikirnya gitu kan. Tapi ya dia belajar apa dari situ gitu. Dia belajar akan ada yang selalu nolong dia kalau uangnya kurang. Gak bisa, kamu emang harus menunggu 1 minggu lagi. Jadi teganya kita sebagai orang tua juga akan sangat ngaruh banget sama gimana si anak ini belajar nunggu, gimana dia kelola emosinya. Belajar kecewa kalau ternyata udah nabung 10 minggu mainannya sold out, ya kan? Nah itu kan yang orang dewasa tuh gak semuanya punya gitu kemampuan itu. Jadi menunda kesenangan tuh dalam mengelola keuangan juga menjadi Sangat-sangat salah satu hal penting ya. Dan ya ketika kita tidak bisa menunda kesenangan, tadi bisa terjerat pinjol, utang, itu juga salah satu malapetaka ketika kita tidak bisa mengelola emosi kita. Tapi ada beberapa yang bilang utang itu bisa memberikan manfaat juga kok. Menurut Mbak Anissa sebenarnya utang itu emang bisa memberikan manfaat juga atau emang akan selalu berujung membawa petaka aja gitu. Ini aku baru bikin kontennya di beberapa minggu lalu ya. Alasan itu selalu kayak crazy rich juga ngutang kok. Iya kamu kan tidak rich, kamu hanya crazy. Coba disadari ya kan? lagi. Apakah kamu crazy rich? Kamu richnya tidak, crazy-nya iya gitu. Nah ketika kita membandingkan orang-orang yang berutang dengan kemampuan ekonomi yang jauh di atas kita, kan mereka beda dong. Mereka berutang pun aset lawannya tuh lebih gede gitu daripada yang kamu punya gitu. Sekarang kamu sendiri asetnya gak punya, utangnya banyak. Di akhir tahun seperti kemarin ketika kamu hitung apakah lebih banyak utang daripada asetnya. Kalau iya kan sudah pasti jadi petaka ya. Kecuali kalau misalnya kamu memang asetnya sudah banyak banget, utang ini hanya sebagian kecil porsi kamu hanya untuk biar sayang uangnya deh kalau beli mobil cash aku ngutang aja nyicil 3 tahun. Tapi lawan asetnya gede banget, jadi utang ini gak seberapa gitu dibandingin asetnya ya gak masalah. Tapi kan yang terjadi sekarang anak 17 tahun itu bisa aktifin pay later loh selama dia punya KTP. Untuk apa gitu. Jadi ibu-ibu nih ya kalau misalnya punya anak yang udah SMA, hati-hati banget, diajarin banget anaknya untuk tidak berutang meskipun diskonnya besar. Banyak orang yang beralasan, iya tapi aku dapat cashback gede banget Kak. Iya oke, tapi apakah itu memberikan keuntungan bagi kamu? Si cashbacknya kamu beliin apa nih? Apa kamu belikan hal ini yang memang bermanfaat? Atau memang itu hanya menjadi alasan aja untuk kamu bisa belanja lebih banyak? Atau apa gitu, karena utang ini tuh perkara habit ya. Ada orang-orang di sekitar kita yang sudah pensiun, sudah lansia, utangnya tetap banyak. Karena dari muda taunya uang orang lain adalah uang kita gitu. Uang bank adalah uang kita. Kita boleh pinjam kapan aja. Ya saat produktif dan punya penghasilan kita bisa bayar. Tapi kalau lagi udah pensiun, udah lansia kan sudah tidak ada penghasilan lagi, bayarnya gimana? Mengubah habit itu susah banget sih. Makanya banyak yang bilang utang itu kayak selingkuh ya Kak gitu. Sekalinya orang udah berutang terus-terusan gitu, kayak orang yang selingkuh terus-terusan itu taubat itu susah banget. Aku setuju banget lagi, kayak utang itu sesuatu yang harus dalam tanda kutip disembuhkan gitu. Kalau kebiasaannya tuh sudah kemana-mana. Karena ada orang yang rumahnya berutang, oke lah jadi aset. Ngisi rumahnya biar cantik, biar estetik, kita KTA aja. Habis itu mobilnya juga ngutang. Liburan pakai cicilan 0%. Beli handphone baru juga ngutang. Katanya kalau gak ngutang hidupnya kurang menantang. Ada banget loh yang bilang kayak gitu. Kalau gak utang aku gak semangat kerja. Nah menurut aku itu adalah mensimplifikasi masalah, karena aku yakin pasti ada underlying problems ya. Pasti ada masalah lain di balik itu. Apa yang membuat kamu harus merasa
berutang dulu untuk bisa semangat kerja gitu. Kita orang dewasa tuh harus semangat kerja loh. Kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri, sama keluarga kita punya cita-cita, kita punya mimpi, kita emang harus semangat kerja meskipun tanpa utang gitu. Oke. Iya tadi benar tuh banyak pengguna pay later. Selain pay later kan hal-hal yang kecil itu juga kayak credit card. Nah berarti penggunaan yang bijak itu seperti apa sih? Atau Mbak Anissa termasuk yang saklek? Enggak deh gitu penggunaan credit card atau pay later atau sejenisnya itu. Jadi aku pakai credit card itu untuk pembayaran yang memang bersifat subscription. Ya misalnya kalau sederhananya subscription OTT kan bayarnya biar nggak putus pakai credit card. Sebenarnya yang paling penting tuh untuk bayar insurance. Jadi asuransi itu kalau kita telat bayar bisa jadi dia lapse, bisa jadi dia batal tuh si asuransinya. Tapi kalau kita pakai credit card dia akan jalan terus, kita yakin dia akan terbayar terus. Jadi sudah fix angka yang aku pakai di credit card setiap bulannya. Jadi sebagai alat pembayaran aja. Tapi aku yakin banyak orang yang pakai credit card sebagai uang cadangan. Uang cadangan ini bukan uang kamu loh. Itu uangnya uang punya bank loh ya kan. Iya kamu dikasih aksesnya tapi kamu harus mengembalikannya loh. Nah jadi ketika orang mikirnya uang kredit card adalah uang cadangan, menurut aku gak usah, tutup aja kredit cardnya. Itu udah mindset yang salah banget tentang kredit card. Atau orang bilang iya tapi ngumpulin poin kak, ngumpulin miles kak. Coba dihitung apakah yang kamu belanjakan sesuai dengan miles yang kamu dapatkan. Karena untuk dapat miles gede banget apalagi tukar seat di business class gitu ya. Kita spendingnya pasti harus banyak banget. Gak segampang konten-konten di TikTok, di Instagram. Jadi apakah sebanding dengan cara kamu berbelanja? Apakah kamu malah jadi berbelanja lebih banyak atau gimana gitu. Karena kalau credit card menurut aku masih agak sulit nih untuk punya ya kan. Gak semua orang bisa punya credit card. Meskipun sekarang pengajuannya lebih mudah dibandingin 10 tahun lalu, tapi masih ada barriernya lah kalau credit card. Kalau pay later kan, kita mau delivery makanan aja kita ditawarin loh. Kalau kamu pakai pay later, kamu dapat diskon lebih gede. Siapapun bisa gitu. Nah, sebaiknya tidak perlu diaktifkan aja karena itu kan jadi satu challenge lagi nih. Jadi kalau kamu nggak bisa membatasi diri, lebih baik hindari aja. Oke, jadi buat yang nggak bisa menunda kesenangan itu, Gak bisa, nggak punya self control, mending nggak usah aja gitu. Tapi kalau misalnya pun ingin tetap pakai, pastikan memang itu adalah uang yang akan terbayar gitu di bulan depannya. Emang uangnya tuh udah ada, karena cuma dijadikan sebagai alat pembayaran aja gitu kan maksudnya si credit card dan pay later ini. Karena gini, ketika kita bicara pinjol atau pay later atau pinjaman-pinjaman tuh ada dua jenis orang ya. Ada yang pinjam karena benar-benar butuh dan gak tahu lagi mau kemana. Ini aku banyak banget cerita-cerita tapi lagi abis kena layoff, tapi ya pokoknya beneran terjadi musibah gitu sehingga dia harus meminjam uang. Tapi kan ada banyak juga yang memang untuk gaya hidup gitu, bahkan nih kamu di mall kayak gini ya, di toko-toko, di store-store yang blazernya 1 juta, 1,5 juta, sampai kasir tuh masih ditawarin loh, mau pakai pay later enggak, mau pakai cicilan enggak, kita diskon 10% loh kak, kalau pakai cicilan tuh ada penawaran-penawaran kayak gitu. Berarti kan tidak terbatas pada kalangan yang memang membutuhkan, tapi juga orang-orang yang memang pakai untuk gaya hidup gitu. Coba tanya diri kamu sendiri, perlukah kamu diskon 10% dan membayar cicilannya, atau kamu sebenarnya nggak perlu beli barang itu? Iya. Itulah balik lagi ya untuk kita self Control gitu ya. Lagi sale banget loh tadi di bawah. Godaan banget loh itu sebenarnya. Nah berarti kalau buat yang udah terkena jebakan nih, jebakan utang. Cara untuk biar kita bisa keluar dari lilitan utang itu apa aja sih yang harus kita breakdown lagi gitu step by step? Yang pertama adalah acceptance dulu. Kamu terima dulu bahwa memang aku melakukan keputusan-keputusan buruk di masa lalu yang memang bikin aku susah sekarang. Aku memang banyak utangnya dan aku akan mencoba menyelesaikannya. Itu step penting banget, menerima bahwa kita memang melakukan kesalahan dan kita akan memperbaikinya. Kalau gak nerima biasanya nyatet aja gak mau soalnya nih. Nyatetnya akan jadi step berikutnya. Catat utang kamu ada di mana aja, berapa bunganya, totalnya berapa, termasuk utang ke keluarga dan ke teman. Jangan sampai dilupakan, meskipun mereka udah bilang, udah ngiklasin segala macem, tetap itu adalah utang kamu. Jadi kamu catat semuanya. Yang ketiga adalah kamu cek aset-aset kamu yang bisa dijual dulu tuh apa. Oh masih punya emas nih, masih punya cincin emas. Menurut aku lunasi dulu aja utang-utangnya, sisakan sebagian kecil untuk dana darurat. Just in case bulan itu terjadi kondisi darurat, kamu gak perlu ngutang lagi. Dan itu dijalani mungkin perjalanannya gak 3 bulan, gak 6 bulan, bisa jadi 1 tahun. Tapi jadikan itu momentum untuk saya mau menyelesaikan utang saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Karena
risiko untuk kembali jeblos ke utangnya tuh gede banget. Jadi kayak udah selesai, udah enak nih, Iya. utang lagi kali ya gitu. Itu tuh gede banget. Terus kalau kamu ada fasilitas pinjaman kantor, biasanya kan bunganya kecil banget, bahkan ada yang sampai hampir tidak berbunga gitu ya, 0,5 gitu, kecil banget. Itu bisa juga kamu pinjam dari kantor, lalu kamu tutup semua utang kamu, abis itu kamu bayar utangnya tinggal ke kantor aja. Nah ini biasanya lebih mudah dengan fasilitas seperti ini karena potong gaji, jadi kita nggak bayar manual setiap bulannya. Jadi itu dulu, menerima dulu gitu. Banyak kan yang boro-boro nulisin utang ya, disuruh nyatet pengeluaran aja kayak jangan dia nanti ketahuan bocornya kemana. Nah itu kan belum mau menerima kalau memang ada kesalahan-kesalahan keuangan yang kita lakukan dan kita harus memperbaikinya. Tapi bukan berarti menutup utang dengan kita berutang lagi kan? Kan Yang banyak tadi tuh kalau yang berutang gagal lagi, tutup bank gitu. nah berutang laginya tuh sebenarnya boleh aja kalau tadi syaratnya adalah pinjaman dengan bunga yang sangat kecil seperti pinjaman kantor. Tapi kalau pinjemnya ke pinjol lagi, aku nggak menyarankan sama sekali ya, itu Ya. sulit sih. Dan self acceptance itu fungsinya adalah biar kita bisa berpikir jernih juga ya. Benar dan Dalam aware ngepost-ngepostnya gitu. gitu kan, Mm-mm. bayar-bayarnya. Karena utang itu dibawa mati. Ini jarang orang bicarakan ya, tapi utang itu dibawa mati secara pribadi loh. Kan banyak orang yang bilang kayak aduh orang tuaku udah meninggal dan aku bayarin utang orang tuaku. Itu cuman kebaikan aja loh sebenarnya, bukan kewajiban. Karena kalau misalnya utangnya ke bank, ya bisa disita asetnya. Dan kalau dari sisi agama sebenarnya nggak ada kewajiban anak untuk melunasi utang orang tua. Jadi benar-benar utang itu adalah tanggung jawab kita sendiri, dibawa mati. Kebayang gak kalau kamu mati besok gitu dengan banyak utang kayak gitu, kan nggak mau juga ya itu terjadi. Makanya sebisa mungkin hindari utang deh. Daripada ngutang mendingan dagang. Jadi kalau kamu kekurangan uang, kan banyak banget orang yang kekurangan uang lalu kepanikan pertamanya adalah yaudah kita ngutang aja. Ya nggak segampang yang diomongin, tapi mencari uang tambahan akan lebih bijak dibandingkan kamu meminjam uang. Yes. Coba ayo kita hindari ya utang-utang itu dulu ya. Nah ngomongin tentang mengelola keuangan, gimana sih perbedaannya antara mengelola keuangan orang yang single, yang sudah berpasangan, sama yang sudah berkeluarga tapi mempunyai anak satu gitu atau dua gitu. Kira-kira akan skemanya kayak gimana sih perbedaannya? Sebenarnya kalau masih single itu gampang banget karena yang kamu lihat adalah diri kamu sendiri aja. Tadi tantangannya komunikasi dan relasi ya. Kalau keluarga udah kita asumsikan aman, maka tantangannya cuma di diri kamu. Kamu tetap perlu punya dana darurat, kamu tetap perlu mencapai mimpi-mimpi kamu apapun itu. Dan mimpi itu gak mesti mau keliling Eropa, gak mesti gitu. Mimpi itu bisa aja sesederhana aku mau 100 juta pertama, aku mau 1 miliar pertama, itu juga mimpi. Aku mau ke Raja Ampat di akhir tahun, itu juga mimpi. Tapi belajar untuk menyisihkan uang kamu untuk mencapai mimpi-mimpi kamu. Jadi saat single targetnya cuma satu, dana darurat. Yang kedua itu adalah mencapai mimpi. Yang ketiga kalau bisa sudah buka pos dana pensiun. Dana pensiun ini kan karena aduh masih lama, aku kayaknya mau kerja sampai umurku 60 tahun gitu ya. Percayalah menjelang umur 40 tahun kamu gak mau kerja, capek Kak. Sebisa mungkin udahan aja ya. Sebisa mungkin gimana caranya deh kita pilates aja gitu kan. Gak bisa gitu. Nah jadi diusahakan ditabung dulu, meskipun sekarang kayak aduh nyampe kapan nih cuma nabung pensiun 100 ribu sebulan, tapi kamu udah ada posnya. Once penghasilan kamu naik, kamu bisa naikin juga porsi investasinya. Nah ketika menikah, pelajaran pertamanya jangan menikah dengan orang yang keuangannya nggak baik juga. Nih kamu udah mati-matian beresin keuangan kamu, menikahlah dengan orang yang keuangannya juga sudah rapi, sehingga lebih enak pasti, lebih ideal lah gitu ya. Jadi kita tinggal menyatukan dua keuangan yang sudah rapi. Yang red flag tuh kayak gimana sih? Tentu saja itu tidak terjadi padaku zaman dulu ya. Jadi sebenarnya ini mungkin ada cerita-cerita klien gitu atau gimana? Jadi sebenarnya red flag ini red flag pertama menurut aku adalah utang sih. Jadi ini ceritaku sendiri ya, karena aku menikah 2013, pembicaraan keuangan tidak seperti ini. Tidak ada orang di YouTube ngomongin keuangan tuh nggak ada ya kan. Di Twitter adalah pembicaraan-pembicaraan kecil tapi tidak umum. Sehingga ketika misalnya diajak teman nongkrong terus aku bilang nggak bisa, nggak punya budgetnya, mereka kayak kenapa sih pelit banget. Belum ada orang yang ngerti budgeting, belum ada orang yang ngerti investasi gitu. Nah jadi dulu kami menikah sama-sama tidak punya tabungan sama sekali, ya kan. Nikah dibayarin orang tua, terus cuman megang uang 4 juta tuh di saat itu. Tapi abis itu
aku menyadari ini kayak kita berdua nih nggak bisa kelola uang nih berdua. Kalau kita nggak belajar, kita selesai kayaknya. Kita nggak tahu nih, selama ini kita udah kerja bertahun-tahun aja kita nggak punya tabungan sama sekali. Maka pada akhirnya waktu itu ke financial planner. Jadi dari 4 juta itu 2,5 jutanya dibayarin financial planner di 2013. Wah. Sisa 1,5 juta. Tapi dari situ ternyata keuangannya jadi baik, jadi rapi. Nah zaman sekarang sebenarnya mengenali red flag bisa dengan sesederhana kamu cari tahu apa yang menurut kamu nggak layak jadi seorang suami misalnya gitu ya, karena konsepnya kita perempuan ya. Waktu itu aku ngeliat tuh suamiku sering banget bayar sesuatu tuh pakai kartu kredit. Kenapa harus bayar pakai kartu kredit ya gitu? Nggak apa-apa, ya pokoknya biar punya utang nggak ya. Nah buat aku red flag pertama itu adalah orangnya suka berutang. Terus aku nanya, ternyata dia ada utang kartu kredit, dulu orang tuanya pernah kecelakaan, kemudian dibayar pakai kartu kredit, dan dari situ kartu kreditnya tidak pernah lunas karena besar banget sih biaya rumah sakitnya. Waktu itu belum ada BPJS. Jadi dalam 3 bulan aku bilang, aku mau breakdown penghasilan kamu, kita beresin utang kartu kreditnya. Diberesin, abis itu tidak berutang lagi. Berarti kan bukan punya habit berutang, tapi memang ada masalah utang yang tidak bisa diselesaikan sendirian. Saat itu aku belum belajar financial planning ya, cuman aku nggak mau aja punya pacar, punya calon suami yang berutang. Itu red flag banget. Yang kedua, aku nggak mau keluarganya suka berutang. Jadi bisa dicari tahu dulu juga apakah ada pengalaman keluarganya dikejar-kejar debt collector. Kalau zaman sekarang adakah pengalaman keluarganya pinjol, iparnya. Karena keluarga besar pasangan kita itu akan berpengaruh banget sama hidup kita. Nggak sesederhana kita bilang kita bikin boundaries aja. Ya mungkin gampang kalau terpisah geografis beda kota. Tapi kalau satu kota itu beban mentalnya tuh ada banget gitu, punya keluarga pasangan yang banyak utang. Terus ternyata nggak ada. Nah dari situ kalau buat aku udah cukup. Nah tapi kalau zaman sekarang pasti beda banget dong. Aku pengen dia ngerti investasi. Dulu nggak ada yang ngerti investasi ya. Aku pengen pasangan yang udah ngerti banget investasi. Aku pengen pola investasinya sama. Kayak misalnya aku gak suka banget kripto. Aku takut banget kalau kripto. Jadi aku mau pasangan yang juga setara nih secara profil risikonya. Itu kan udah bisa juga. Jadi red flagnya tuh bener-bener kamu sendiri yang bisa menentukan apa yang kamu mau dan kamu tidak mau. Tapi kalau utang menurut aku kayaknya universal ya. Itu utama banget. mungkin. Apalagi tadi dibahas tentang utang yang tidak sehat itu ya. Penggunaan kartu kredit juga yang seharusnya sama seperti ini apa. sih, apakah dia mau bekerja keras atau tidak. Nah kalau aku itu ya, karena aku orangnya kerja banget. Aku kayak ambisius banget. Kalau nggak pace kerjanya sama, mungkin akan tidak menyenangkan gitu. Dan balik lagi memilih pasangan itu kan kita berdasarkan familiarity ya biasanya ya. Makanya ada orang yang suka bingung, Kak dulu ayahku judol kok sekarang dulu ayahku suka judi kok sekarang suamiku judol ya. Itu kan familiarnya kayak gitu. Dia merasa kasih sayang itu datangnya dari laki-laki yang ternyata suka berjudi gitu. Jadi sebelum memutuskan menikah lebih baik ngobrol yang banyak dulu. Kamu juga harus punya self awareness dulu, sebenarnya kamu maunya apa yang kamu tidak mau secara spesifik. Karena jangan berharap orangnya berubah karena menikah sih. Jangan berharap orang berubah karena punya anak. Mau anaknya 3 pun kalau dia mau tidak jadi ayah dan suami yang baik tuh sangat-sangat mungkin, sangat-sangat possible. Oke, jadi yang harus ditekankan adalah bagaimana bisa saling terbuka juga soal finansial ya di sebelum dan jangan menikah itu. takut dikatain matre. Aku tuh kayak ternyata orang lain tuh gak nanya pacarnya gajinya berapa tuh takut dikatain matre ya. Aku gak merasa takut dikatain matre deh. Aku justru perlu tahu gitu penghasilan dia berapa. Dan tadi yang aku bilang karena di keluargaku terbuka sekali. Jadi ayahku tuh udah kerja bawa pacar ke rumah tuh pasti ditanya kerja di mana, karyawan tetap enggak. Itu tuh pembicaraan yang biasa aja dan ternyata tidak semua ayah melakukan itu. Terus aku kayak ayah punya anak perempuan mau nikah emang gak ditanya dia karyawan tetap atau bukan. Khawatir banget tiba-tiba karyawan kontraknya habis mau kerja apa gitu. Enggak ini ya, kalau orang tua zaman dulu kan memang karyawan tetap adalah yang terbaik gitu. Kalau sekarang sebenarnya pengusaha dan penghasilannya stabil sebenarnya gak apa-apa juga. Cuman itu yang terjadi padaku gitu. Ayahku beneran karyawan tetap enggak, insurance-nya gimana, ada benefit apa aja. Itu tuh pembicaraan normal banget di keluargaku. Jadi mulai membiasakan untuk nanya penghasilannya berapa, punya utang gak, cicilannya apa aja, berapa, buat apa. Oke. Terus pekerjaannya apa aja gitu ya. Terus bisa jadi freelance macam-macam gitu ya. Terus tiba-tiba dia. Itu yang harus terbuka ya. Oke, terus tadi kan kalau buat yang pasangan ya berdua aja. Kalau misalnya sudah ada yang punya anak, nah itu gimana tuh pengelolaan keuangannya? Dulu nih kalau misalnya suami istri belum punya anak, itu tuh menurut aku potensi menabung paling besar. Karena kita di satu rumah kita cuma berdua, mungkin gaji satu orang cukup untuk
menghidupi berdua gitu kan. Jadi itu justru momen-momen nabungnya harusnya bisa banyak banget, double income no kids. Tapi ketika pada akhirnya sudah punya anak, ini muncul lagi nih satu nyawa, dia tidak menghasilkan uang tapi dia butuh dibiayai ya kan. Nah jadi secara otomatis awal-awal punya anak itu pasti goyang banget sih, pasti perlu adaptasi. Ini pengeluaran anak kok gede banget ya, ini kok anak tuh sekecil ini tapi pengeluarannya kok besar sekali gitu. Nah itu perlu adaptasi lagi, apa aja sih sebenarnya pengeluaran anak, apa aja yang berulang setiap 1 bulan, misalnya beli diapers setiap 1 bulan, tapi ada juga yang berulang tiap 3 bulan, kayak misalnya skincare itu tiap 3 bulan. Nah itu perlu didetailkan lagi. Semakin anaknya sekolah tidak menjamin pengeluarannya jadi berkurang ya, ternyata makin anak besar pengeluarannya tuh makin banyak. Bahkan untuk makan aja tuh menurut aku kayak aku gak pernah kebayang punya anak remaja gak bisa makan 1 porsi. Jadi makan 1 porsi itu kayak I'm still hungry gitu. Banyak kan masa pertumbuhan kan. Bener sih, tapi kan dulu mikirnya kayak oh sekali makan telur tuh gak mungkin 1 ya kalau anak remaja gitu. Bener. Nah itu aja tuh udah perubahan pengeluaran yang beda lagi. Jadi kalau aku selalu pesan bayar sekolah itu jangan cuma mampu uang pangkalnya aja, tapi apakah kamu mampu bayar SPP bulanannya dengan segala perintilannya. Turunannya tuh banyak banget, cateringnya kah, antar jemput sekolahnya kah, lesnya kah, playdate-nya kah, kado ultah teman sekelas ada berapa? 27, berarti 26 kali tuh ngasih kado kalau semuanya ngerayain ulang tahun. Nah itunya mampu apa enggak gitu, jadi jangan memaksakan diri hanya demi kata-kata pendidikan terbaik buat anak lalu merasa harus kasih yang paling mahal tapi ternyata nggak mampu untuk bayar bulanannya, monthly expense-nya gitu. Aku tuh kepikiran berarti untuk dana pendidikan atau biaya untuk mempunyai anak ini dipikirkan ketika dia masih belum jadi apa kalau sebaiknya, atau saat dia masih usia di dalam kandungan atau gimana sih? Iya, untungnya aku ketemu financial planner itu tuh aku hamil 10 minggu dan dia menyadarkan aku bahwa dalam 6 tahun ini anak akan SD. Kamu akan bayar SD untuk anak ini dan dalam 17-18 tahun akan bayar kuliah. Jadi punya anak itu timeline keuangannya tuh langsung muncul untuk sekolah, tidak bisa ditunda. Gak bisa anak umur 7 tahun kamu bilang sekolahnya 2 tahun lagi ya kak, uang mama belum cukup, gak bisa. Masa dia masuk SD umur 9 tahun gitu, gak bisa. Sehingga persiapannya memang sebaiknya dari sejak sebelum anaknya lahir. Jadi pas hamil kita udah tahu nih, dia 7 tahun lagi nih umur 7 dia akan masuk SD. Sehingga aku harus mempersiapkan uang pangkal dia masuk SD gitu. Jadi sedini mungkin sebenarnya persiapan untuk biaya anak ini ya. Benar, tapi jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kamu sendiri seharusnya sebagai tadi ya orang dewasa yang bertanggung jawab pada keluarga, pasti penghasilan kamu bertambah sih kalau kamu mengusahakan gitu. Jadi dulu financial planner aku bilang anakmu nih cuma bisa masuk ke sekolah, satu sekolah lah swasta nasional plus gitu ya dengan kondisi keuangan kalian di saat ini. Ya aku gak tersinggung, terima aja karena memang secara kondisi keuangan kami saat itu memang mampunya di situ. Tapi karena jadinya jadi rapi keuangannya, kami jadi punya target-target baru, jadi punya target saving baru, side hustling sana sini, ternyata bisa loh bayar sekolah yang 3 kali lipat lebih mahal 6 tahun kemudian ya. Karena kondisi keuangannya beda, sudah bekerja di kantor berbeda, side hustlingnya juga udah makin banyak. Oh ternyata bisa gitu. Nah tapi kan balik lagi, kamu melakukan gak nih tips-tipsnya, dijalanin gak nih, eksekusi gak nih gitu. Bukan cuma punya target aja tapi actionnya gak ada gitu. Tapi kalau ngomongin spesifik untuk perempuan ya, sebenarnya kita sebagai perempuan tuh harus punya keahlian pengelolaan keuangan lagi secara khusus. Karena kita kan sering disebutnya sebagai bendahara rumah kan gitu. Atau sebenarnya ini adalah suatu skill yang enggak kok, kita gak ngeliat gender, perempuan dan laki-laki sama aja gitu. Ketika nikah kan langsung dibilang menteri keuangan lah, kita juga baru nikah tahu apa kita soal keuangan rumah tangga ini sebenarnya gitu kan. Jadi menurut aku yang pegang keuangan itu adalah yang paling bisa dan yang paling mau, nggak mesti perempuannya. Banyak banget laki-laki yang lebih jago ngelola uangnya, lebih jago investing, terus nggak apa-apa kok kita cuma dikasih uang bulanan aja, misalnya dikasih uang jajan aja. Jadi kalau aku dan suamiku konsepnya adalah disatukan ke dalam pool of fund, habis itu disebar buat kebutuhan rumah tangga, habis itu aku punya uang jajan sendiri, suamiku punya uang jajan sendiri. Jadi aku nggak ngotak-ngatik uang jajan suamiku, terserah dia mau beli apapun, aku nggak ikutan. Begitupun aku, dia nggak boleh complaining aku beli pakai uang jajanku gitu. Nah tapi ada juga kan yang kayak aduh suamiku boros banget beli helm melulu, misalnya modif mobil atau modif motor melulu. Iya karena kamu gak bikin budget nih, bakat dia buat jajan ini tuh berapa gitu supaya lebih
mengurangi konflik-konflik juga, mengurangi gesekan-gesekan juga akan lebih ideal kalau masing-masing punya budget, sisanya berarti diinvestasikan gitu. Ya, jadi ini bukan tentang gender ya, ketika memang Bukan. sudah dalam berumah tangga pun ya masing-masing juga harus punya skill itu juga kan. Dan gak apa-apa loh kalau kita nyerah kayaknya lebih boros deh kalau aku yang pegang uang, mendingan kamu aja. Kalau dua-duanya boros, maka menurut aku datang ke financial planner sih. Itu udah Belajar jadi solusi. sih. Iya, karena aku dulu gitu, kami berdua sama-sama kayak nggak sanggup nih kita berdua nih, akhirnya belajar. Tapi karena aku lebih suka, akhirnya aku yang pegang dan akhirnya aku sendiri belajar jadi financial planner karena aku ternyata suka banget gitu ngomongin uang, terutama keuangan keluarga. Tapi in this economy nih di tahun 2026, mengingat tahun 2025 kemarin kan ekonomi kayak dar-der-dor juga kan. Kalau di tahun 2026 ini menurut Mbak Anissa gimana? Masih tetap dengan kayak kita masih butuh ada banyak side hustle, karena kan selalu yang menjadi topik adalah kelas menengah kan yang tertekan. Bahkan kemarin sempat ada juga komedi yang bilang ya yang kelas menengah mah susah dapat beli rumah gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah menurut Mbak Anissa gimana nih untuk di tahun 2026? Sebenarnya mau side hustle apa enggak itu gap antara kapasitas menabung kamu sekarang dengan keinginan kamu sih. Mimpi kamu tuh sebesar apa, setinggi apa, sebanyak mau apa sih kamu. Konsekuensinya kalau kamu banyak mau ya pasti kerjanya harus lebih banyak. Nggak bisa dong maunya banyak kerjanya sedikit. Targetnya bisa seperti itu mungkin ketika per jam penghasilan kamu udah jauh di atas rata-rata banyak orang. Itu bisa tuh kerja sedikit dapetnya banyak gitu kan. Tapi selama kamu masih harus kerja banyak supaya dapat banyak dan mimpi kamu banyak ya otomatis harus kerja banyak. Itu udah given aja gitu. Dan zaman sekarang kerja itu macem-macem banget. Anakku kan tiap hari Sabtu main bola ya. Itu tuh di lapangan bolanya kalau ada bapak pemain bola kan di pinggir lapangan aja tuh banyak fotografer bola, fotografer padel, fotografer basket. Fotografer aja tuh nggak cuma jadi fotografer wedding loh zaman sekarang gitu, jadi fotografer lari. Itu kan sebenarnya side hustle yang di weekdays kamu mungkin kerja kantoran, di weekend kamu jadi fotografer. Atau kalau cewek-cewek di weekdays kamu kerja kantoran, banyak banget nih temen aku dulu di weekend jadi makeup artist wedding. Atau di siang-siang kerja kantoran, malam-malam baking. Ada di belakang rumahku salah satu kue viral Jakarta gitu ya, rame banget. Dulu masih kerja kantoran dan malam-malam dia baking PO. Habis itu sekarang dia udah keluar dari kerjanya dan full time baking aja. Itu possible banget gitu. Jadi yang orang biasanya nggak mau ketika menambah penghasilan adalah waktu tidurnya terganggu. Sementara ketika uang kita kurang, uang itu ditukurnya pakai waktu. Udah pasti waktu kamu berkurang banyak, udah pasti waktu tidur kamu terganggu, waktu main kamu terganggu, tapi kita tuker itu pakai uang. Selama kamu masih butuh uang, selama maunya masih banyak ya secara otomatis kamu pasti harus meluangkan waktu kamu untuk mencari uang gitu. Iya, kuncinya masih bagaimana kita bisa memperkuat pendapatan dan Masih memperbanyak pendapatan kita ya. Untuk kunci kita biar bisa bertahan nih. Benar. In this economy ini. In this economy ini kan justru kata-kata yang muncul setelah pandemi ya. Padahal pas pandemi itu lebih berantakan lagi sih sebenarnya kondisi keuangan. Justru pandemi harusnya jadi turning point banyak orang untuk ternyata bisa jadi krisis itu terjadi dengan begitu cepat dan kita harusnya kuat ya keuangan kita ya menghadapi krisis itu gitu. Makanya mau di situasi ekonomi apapun, mau ada pandemi tidak ada pandemi, selama keuangan kamu baik, punya sistem, punya dana darurat, harusnya tuh semuanya aman. Dan untuk kita bisa mulai investasi, kan sekarang lagi banyak ya influencer investasi gitu kan, yang istilahnya menginikan kita tentang kaya bisa dengan secara ya kesannya bisa kaya dalam waktu yang singkat lah gitu. Secara realistis tuh sebenarnya gimana sih tahapannya buat kita yang kelas menengahnya gitu ya untuk menuju sana. Terutama hari ini karena memang pasar sahamnya juga lagi bagus banget dan semua orang sedang kembali pamer porto saham ya. Ini tuh tren yang aku lihat terjadi ketika pasar sahamnya bagus, orang akan pamer porto. Tapi ketika lagi biasa-biasa aja, lagi sideways, itu orang tidak pamer porto karena memang nggak ada yang harus dipamerin gitu kan. Nah hati-hati kalau memang belum siap untuk berinvestasi, kita step by step dulu. Step paling bawahnya tadi yang udah kita bahas, sudah yakin belum
kalau pengeluaran kamu tercover dengan penghasilan kamu. Sudah yakin belum pengeluaran kamu apa aja? Berapa kapasitas kamu untuk berinvestasi? Itu step yang pertama. Step yang kedua, bukan investasi, tapi kamu memastikan di kondisi darurat kamu baik-baik aja. Kalau mobil kamu mogok masuk bengkel, kamu itu pakai apa uangnya? Kalau tiba-tiba rumah bocor, kamu pakai uang apa? Itulah gunanya dana darurat. Makanya step keduanya adalah ngumpulin dana darurat dulu. Kalau kita lihat di sosmed kan ngeri-ngeri ya. Aduh kalau single 3 kali pengeluaran bulanan, kalau anak kedua 12 kali gitu. Nah dana darurat adalah sesuatu yang perlu journey tersendiri. Aku mengumpulkan dana darurat sampai 12 kali pengeluaran bulanan itu 6 tahun. Karena di 3 tahun pertama udah kekumpul, kepake lagi, ada musibah lah gitu ya, kepake lagi. Ngumpulin lagi dari nol lagi, tapi ketika punya dana darurat ada musibah apapun harusnya kamu ready gitu. Tiba-tiba laptop hilang, handphone hilang, harus beli lagi yang baru tuh nggak ganggu pos apapun. Dan risiko yang satunya adalah sakit tentu saja. Kalau sakit mau di cover siapa? Asuransi kantor cukup apa enggak? Kalau misalnya sudah berkeluarga dan suami pencari nafkah utama, suami meninggal, kamu ada backup keuangan apa enggak? Selama ini nggak pernah kerja nih soalnya ibu rumah tangga gitu kan. Tiba-tiba suami meninggal kan gak mungkin dalam 1 minggu kamu tiba-tiba bekerja kembali gitu. Pasti kan ada proses grieving dulu, proses adaptasi dulu. Bagaimana kamu menggantikan penghasilannya. Nah itulah fungsi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Itu dulu, dan zaman sekarang asuransi kesehatan paling murah tentu saja BPJS Kesehatan ya. Dibayar terus tiap bulan meskipun misalnya sudah tidak bekerja. Dan yang kedua asuransi jiwa itu sudah sangat-sangat terjangkau. Udah banyak banget yang preminya tuh aduh setahun 200.000 gitu. Kalau suami meninggal kita dapat uang misalnya 200 juta, 300 juta. Better dibandingin suami meninggal kita gak pegang uang sama sekali. Itu backup finansial ketika suami meninggal. Itu masih di risiko kan. Yang ketiga cek dulu utang-utang kamu nih. Ya kan, gimana posisi utang kamu, apakah sehat apa enggak. Kalau misalnya belum sehat, masih banyak utangnya, kita selesaikan dulu utangnya, belajar manajemen utang yang baik, pastikan utang-utang ini memang bersifat produktif, misalnya utang untuk beli rumah, beli properti atau buat utang usaha itu nggak masalah. Yang terakhir baru berinvestasi. Jadi step untuk investasi itu panjang sebenarnya. Kenapa jangan di skip? Karena nih kita udah niat banget nih, apalagi ibu-ibu ya lagi hamil. Aku harus nabung uang sekolah buat anakku. Kamu gak punya dana darurat, kamu gak punya asuransi kesehatan, kamu gak punya asuransi jiwa. Sampai terjadi sesuatu, uang sekolahnya pasti kepake untuk kondisi darurat. Gak akan tercapai si tujuan keuangannya. Dan sebenarnya ada step yang terakhir banget, ini jarang diomongin juga ya. Biasanya orang cuma sampai investasi mencapai tujuan. Padahal financial planning itu utuh sampai kita meninggal dunia dan bisa mewariskan uang kita. Jadi gimana caranya uang yang kita hasilkan sekarang cukup untuk kita sekarang, cukup untuk kita di masa tua, dan cukup untuk diwariskan ke anak. Kenapa? Supaya anaknya jadi pewaris ya, bukan perintis ya. Kalau orang-orang kan kayak aduh jadi perintis tuh kita berjuang, apa pewaris juga bukan yang gak berjuang. Kalau mereka cuma berjuang dengan caranya yang berbeda gitu. Dan aku yakin banget dengan kita mewariskan privilege sama anak, kehidupan anak pasti bisa jadi lebih luang untuk bermanfaat untuk banyak orang. Iya, gitu. Ya, itu jadi poin-poin harus di checklist. Jangan asal FOMO investasi jangan juga lompat. Gitu. Iya kan. Takutnya nanti ya itu ada hal-hal yang tidak inginkan terjadi ya. Nah terakhir deh Mbak, mungkin ada pesan juga buat teman-teman nih mumpung masih awal tahun terkait keuangan. Kira-kira apa nih yang harus mereka perhatikan? Oke, jadi yang pertama ngelola keuangan itu memulainya gak mesti di awal tahun. Jadi misalnya kamu sekarang mulai, abis itu kamu loyo di bulan Februari, kamu memulai kembali di Maret tuh gak masalah sama sekali. Jadi memulai hal baru itu gak mesti di awal bulan, bahkan malam ini kamu memulai nyatet oke, pengeluaran aku hari ini apa aja, seminggu ke belakang apa aja, itu tuh sangat-sangat bisa. Jadi gak perlu menunda. Kenapa? Karena kamu di masa kini dan kamu di bulan depan itu akan kamu yang sama sebenarnya. Kamu gak akan tiba-tiba jago kelola uang karena kamu menunda sampai akhir bulan. Kamu gak akan tiba-tiba jago kelola uang karena kamu menunda sampai nanti dapat THR deh baru aku mau mulai lagi kelola uangnya. Gak perlu. Apa yang bisa dilakuin hari ini, apa yang bisa dilakuin malam ini, lakuin dulu aja. At least ada satu step baik untuk kamu punya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas segala pencerahannya. Biar tahun 2026 ini bisa makin cuan ya buat semuanya juga. Demikian Cuanomis kali ini dan sampai jumpa.